setelah menjadi PKP apa kewajibannya? Nah, Untuk mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran ini sudah tersedia juga ya Mas BA ya di Kopex betul. ya? Suatu objek sudah kena pajak daerah atau retribusi daerah, kita tidak kenakan pajak pusat. Itu kewajibannya apa aja sih kalau misalnya kita sudah menjadi pengusaha kena pajak Mas BA? Pengertian pengusaha sendiri di Undang-Undang PPN disebutkan pengusaha adalah. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di Minsato. We talk, we learn, we know together. Mas BA, sudah lama ya kita tidak Betul. live bareng ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin Mas BA bersama teman-teman dari teman-teman CPNS Yang baru, yang ya. baru yang bergabung bersama kami di keluarga baru KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Baik, siang hari yang indah ini kita mau bahas apa nih Mas BA kira-kira? Iya, kesempatan ini kita coba akan kulik gitu ya tentang pengusaha kena pajak, Mbak Enis. Baik. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke kita tentang apa itu PKP, kemudian cara PKP bagaimana, kemudian setelah menjadi PKP apa kewajibannya. Di kesempatan ini coba kita kupas tuntas ya Mbak Elis tentang apa itu PKP sehingga nanti kan pajak bisa lebih mengenal, mengerti apa itu PKP dan apa kewajiban sebagai seorang PKP. Baik, jadi siang hari ini kita kurang lebih akan kupas tuntas terkait dengan PKP ya Mas BA ya. Betul sekali. Baik, langsung saja ke pertanyaan paling dasar nih Mas BA. Iya. Apa sih PKP itu? Baik, kawan baca tentang istilah PKP mungkin sebagian sudah sering mendengar ya. Apa itu PKP gitu kan ya, karena beberapa kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha seringkali melakukan kegiatan transaksi kepada instansi pemerintah. Itu yang seringkali memang mempersyaratkan ya, salah satunya adalah harus berstatus sebagai PKP itu ya. Jadi makanya sering ada yang tanya ke kita gimana cara ngurus PKP gitu ya. Baik. Tentang pengertian PKP, ya tentunya ini kaitannya dengan PPN ya kawan pajak ya, tentunya kita merujuk kepada Undang-Undang PPN ya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, udah lama sekali, tapi Undang-Undang itu sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 ya, Undang-Undang HPP ya Mbak Elis ya. Oke. Di situ dijelaskan tentang apa itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ya, atau yang biasa kita sebut dengan PKP, itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 itu menyebut namanya dia, di Undang-Undang PPN itu disebut dengan Undang-Undang PPN tahun 1984. Ya. Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya. Ada beberapa kata kunci di situ tentunya ya Mbak Elis dan kawan pajak. Tadi ada kita sebut dengan pengusaha, ya kemudian ada barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ya. Pengertian pengusaha sendiri di Undang-Undang PPN disebutkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, kemudian mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, ya, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean di dalam daerah pabean. Nah itu pengusaha, jadi bisa orang pribadi maupun badan. Apapun namanya, bisa PT, CV, dan seterusnya. Nah kemudian itu pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak. Ya, apa itu barang kena pajak ya? Barang kena pajak di sini adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Baik. Ya,
Apa Jadi aja di itu, Mas? Undang-Undang PPN itu Mbak Elis, kalau ditanya apa aja yang kena barang kena pajak ya, Ah. yang termasuk BKP apa? Di Undang-Undang PPN tidak menyebutkan yang kena PPN ini adalah ini ya. Banyak Barang ya, kena pajak Mas ini ya, adalah ya. ini, itu bukan disebutkan seperti itu, tapi kebalikannya di Undang-Undang PPN itu disebutkan yang dikecualikan, artinya pakai negatif list. Artinya kalau tidak termasuk yang dikecualikan, maka barang itu adalah barang kena Kena pajak. PPN ya. Demikian juga dengan jasa kena pajak. Jasa kena pajak itu berarti jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa yang kena PPN itulah jasa kena pajak. Sama di Undang-Undang PPN juga diatur negatif listnya. Jadi yang tidak kena adalah ini, gitu kan. Artinya selain itu maka itu termasuk BKP atau JKP. Di pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN yang tadi itu disebutkan tentang barang yang dikecualikan. Itu adalah yang pertama adalah makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Ya, makanan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran, warung dan sejenisnya itu termasuk yang dikecualikan. Negatif Ya, listnya ya. negatif listnya artinya makanan minuman di rumah makan itu tidak kena PPN. Mungkin ada yang bertanya kan pajak. Kenapa? Kemarin iya kan saya makan kemarin di resto kok ada Ada pajaknya kan gitu kan ya. Ada Sering tuh kayak pajaknya. gitu. Iya. Nah, ya perlu diketahui kan pajak bahwa pajak yang dikenakan ketika kita makan di restoran itu bukan PPN. Oke, tapi Ya, pajak apa ya? itu pajak restoran ya. Jadi itu pajak restoran itu termasuk pajak daerah. Ya. Ya itu apa namanya filosofinya seperti itu Mbak Elis dan kawan pajak ya. Jadi ketika suatu objek sudah kena pajak daerah atau retribusi daerah, kita tidak kenakan pajak pusat. PPN ini pajak pusat ya karena pajak restoran sudah ada, maka kita tidak kenakan PPN. Makanya kita kecualikan makanan minuman di restoran, rumah makan, warung itu tidak kita kategorikan sebagai barang kena pajak. Kemudian yang kedua adalah uang, ya. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Oke. Jadi dua di Undang-Undang PPN ini sekarang tinggal dua itu yang dikecualikan. Artinya selain itu kategorinya adalah barang kena pajak. Ya misalkan yang kemarin rame misalkan sembako, Iya. ya, sembako itu sebelumnya di Undang-Undang PPN yang sebelumnya sebelum perubahan yang terakhir sembako itu termasuk yang dikecualikan. Nah sekarang itu sudah dihapus, artinya apa? Sembako pun termasuk barang kena pajak. Oh berarti kena PPN dong, gitu kan ya. Rame kan Nanti, tuh ya, Mas betul, Bia, ya? ya. Tapi tidak serta merta ya barang-barang yang tidak dikecualikan itu nanti akan kena PPN ya. Walaupun itu BKP, walaupun itu JKP, ya itu belum tentu nanti konsumen yang mengkonsumsinya, yang membelinya itu kena PPN. Kenapa? Karena pemerintah itu ada fasilitas, memberikan fasilitas, ya. Ada PPN yang dibebaskan, ya. Kayak sembako ini nanti ada apa namanya ketentuan turunannya, ada peraturan pemerintahnya bahwa atas sembako itu dibebaskan dengan kriteria dan syarat tertentu ya. Jadi ada PPN yang dibebaskan, ada PPN yang tidak dipungut ya. Betul. Jadi banyak sekali diatur di situ, nanti ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Ya, pada dasarnya dia termasuk BKP ya. Tapi dengan ketentuan atau fasilitas negara tadi dia dibebaskan atau ya, tidak dipungut. Iya. Tapi hakikatnya dia sebenarnya adalah BKP. Nanti akan ada kaitannya apa bedanya kan gitu kan ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ke betul. ranah Nanti, PPN ya nanti. Iya, ya, nanti akan ada dokumen yang harus dibuat ya ketika barang itu adalah BKP atau JKP. Ya, nanti akan kita singgung di berikutnya ya. Nah, kemudian kalau kan, JKP, tadi BKP yang dikecualikan dua ya. Kalau JKP apa saja jasa yang dikecualikan dari PPN ya, itu di pasal 4A ayat 3 Mbak Elis itu disebutkan yang pertama adalah jasa keagamaan. Oke, ya. Jasa keagamaan seperti apa ya? Jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, kemudian jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan jasa lainnya di bidang keagamaan ya. Jadi jasa-jasa di bidang keagamaan ini dikecualikan sebagai JKP, artinya ketika kita melakukan penyerahan itu misalkan jasa pemberian khotbah maka itu tidak ada PPN-nya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jasa kesenian dan hiburan ya, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Ya tadi ya, Jadi tidak dikenakan filosofinya double ya, ya jadi tidak ya. dikenakan double karena ketika ada hiburan itu biasanya sudah kena pajak hiburan ya, Benda ya, yang sudah kena dikelola oleh pemerintah pajak daerah. Ya, jadi biar tidak double maka PPN-nya tidak kita kenakan. Baik. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir. Ya, jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir. Sama nih parkir gitu kan. Biasanya sudah kena retribusi ya, betul ya. Sudah kena retribusi parkir ya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga kita tidak double kita kenakan PPN lagi. Kemudian termasuk yang dikecualikan adalah jasa perhotelan nih Mbak Lis. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel. Jadi jasa-jasa yang diberikan oleh jasa hotel ya, yang lazimnya hotel, baik kamar dan ruangan. Kita sering adakan acara pernikahan di hotel, itu kan jasa masuk kategori jasa perhotelan, itu dikecualikan. Sama ini kenapa? Karena sudah ada pajak hotel. Pajak hotel itu pajak daerah ya, jadi biar tidak double maka kita kecualikan untuk PPN-nya. Kemudian juga yang satu lagi nih yang dikecualikan adalah jasa boga atau jasa catering. Ya, jadi jasa boga atau jasa catering ini pun termasuk jasa yang dikecualikan dari PPN. Artinya dia tidak akan dikenakan PPN dari asalnya sudah bukan BKP atau bukan JKP maka tidak ada PPN-nya. Kalau selain ini maka dia termasuk BKP atau JKP. Ya, walaupun nanti ada fasilitas PPN dibebaskan maupun tidak dipungut, hasilnya tetap nol, tapi nanti mekanisme ada aturannya ya, gitu aja. Itu tadi terkait dengan pengusaha kena pajak itu apa, kemudian yang diserahkan itu apa, barang kena pajak, dan itu juga ada yang dikecualikan atau negatif list dari BKP atau JKP itu sendiri. Nah, Mas PA, itu kan tadi kalau sudah PKP, itu kewajibannya apa aja sih kalau misalnya kita sudah menjadi pengusaha kena pajak, Mas PA? Oke, ya. Sebelum ke situ mungkin Mbak Elis ya, saya mau sampaikan sedikit karakteristik PPN ini ya. Yang kita bicara pajak-pajak ini ya, yang berdasarkan undang-undang PPN ini yang kita sebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai ini, dia pada dasarnya adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di daerah pabean. Ya, sebenarnya yang menanggung PPN itu adalah konsumen yang mengkonsumsi. Ya. Jadi pajak PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di daerah pabean. Di daerah pabean itu artinya di daerah wilayah NKRI, di wilayah Indonesia. Jadi secara hakikat sebenarnya yang menanggung adalah konsumennya. Tapi banyak barang ya itu tidak langsung dari produsen langsung dikonsumsi oleh konsumen. Ya, misalkan konsumen akhir gitu ya. Betul. Misalkan HP itu. HP dari pabrik HP itu tidak langsung dijual ke konsumen. Ya, biasanya melewati distributor, melewati toko baru ke konsumen. Ya. Karena penyerahannya berjenjang seperti itu, bertingkat di jalur produksi dan distribusi, maka mekanisme PPN nanti akan dikenakan secara berjenjang juga. Jadi ketika pabrik menjual kepada distributor atau distributor menjual kepada toko, itu masing-masing akan memungut PPN. Ya, akan mengecas PPN-nya, nanti akan diperhitungkan dalam SPT dalam pelaporannya. Hakikatnya nanti PPN nanti yang nanggung akhirnya adalah yang konsumen akhirnya itu. Tapi walaupun yang menanggung PPN-nya adalah konsumen akhir, ya Mbak Elis bisa bayangkan ya. Tadi kan barang yang dikecualikan kan tadi kalau barang itu kan hanya makanan, minuman, kemudian emas atau surat berharga. Artinya yang lainnya itu kan kena. Yang paling sederhana kita beli sabun. Ya kan, sabun mandi ke Indomaret gitu kan ya. Karena sabun tidak dikecualikan, artinya dia barang kena pajak. Ya, karena barang kena pajak maka yang beli menanggung PPN. Ya. Tapi kalau yang nanggung harus menyetor gitu kan ke negara, bisa dibayangkan kan gitu kan. Kita mau mandi gitu kan ya, habis sabun mampirlah ke Indomaret sebelah kan gitu kan ya. Kita harus
kena PPN kan, katakanlah sabun harganya 20.000, PPN-nya 2.000 gitu kan ya. Masa kita sebelum mandi mampir dulu ke bank bayar PPN 2.000 gitu kan. Jadi sangat tidak efisien. Makanya konsepnya PPN walaupun yang nanggung adalah yang yang mengkonsumsi ya konsumennya, tapi yang menyetor ini kita limpahkan kepada yang jual. Ini konsepnya. Jadi yang nanggung yang beli, tapi penyetoran ke negara, yang melaporkan adalah yang jual. Artinya dilakukan pemungutan seperti itu ya. Betul. Jadi yang menjual memungut kepada pembelinya, menambah harganya, mencas PPN-nya. Nah, uang itu tadi nanti akan dipungut sama penjualnya dan itu nanti disetorkan dan dilaporkan ke negara oleh penjual. Ya. Nah, apakah semua penjual harus memungut PPN? Nah, itu kan ya. Ya, bayangkan kalau tadi beli sabunnya ke Indomaret mungkin perusahaan gitu kan. Kalau kita beli sabunnya ke warung Madura, ya kan, yang kecil aja kan gitu kan, yang omsetnya mungkin hanya berapa ratus ribu gitu kan ya. Kalau dia ini ada PPN 20.000, dia harus ke bank nyetor kan gitu kan. Ada PPN 5.000 sama kayak tadi ya. Itu alangkah merepotkan kan gitu kan. Makanya nanti pemerintah akan diatur, tidak semua penjual, tidak semua pengusaha itu diwajibkan untuk memungut PPN itu. Ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, gimana kan itu kan? Nah, bagaimana? Apa kewajiban pengusaha tadi, gitu kan ya? Jadi tadi PKP pengusaha kena pajak, pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak menurut Undang-Undang PPN tadi, kewajibannya kalau ditanya tentunya kewajibannya adalah yang pertama, pengusaha tadi harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Baik. Ya. Harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak. Ya, apakah semua pengusaha harus dikukuhkan tadi ya? Ya, tadi saya sebenarnya sudah ilustrasikan kan, contohnya warung Madura gitu kan, yang omsetnya mungkin hanya ratusan ribu. Nah, itu tidak. Ya, jadi kewajiban mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP ini tidak berlaku kepada pengusaha kecil. Ya, kita sebut dengan pengusaha kecil. Siapa pengusaha kecil? Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun ya itu melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, artinya apa? Warung Madura tadi karena omsetnya mungkin hanya ratusan ribu, sebulannya mungkin hanya berapa juta, di total setahun tidak ada 4,8 miliar, maka dia masuk kategori pengusaha kecil. Baik. Karena pengusaha kecil, maka dia tidak wajib. Tidak wajib, tapi andaikan gitu. Saya pengusaha, punya warung nih Mas BA, tapi belum mencapai 4,8, tapi saya mau, bolehkah? Ya. Menjadi PKP? Kalau di atas 4,8 hukumnya wajib gitu kan ya. Kalau di bawah PKP tadi tidak wajib, dikecualikan. Tapi kalau yang bersangkutan memilih, saya karakteristik tadi saya contohkan kan banyak pengusaha yang dia itu adalah rekanan dari instansi pemerintah. Nah, itu mereka banyak yang pengen maunya sama PKP juga sama ya. PKP instansi pemerintahnya. Nah, rekanan tadi omsetnya masih di bawah 4,8, tapi karena dia pengen PKP dia boleh. Ya, jadi pengusaha kecil ketika dia memilih ingin menjadi PKP silakan mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Konsekuensinya adalah ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka dia wajib memungut PPN itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi kewajiban pertama dia adalah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian setelah dia dikukuhkan sebagai PKP, maka kewajibannya nanti dia adalah wajib memungut PPN setiap transaksi ketika dia menyerahkan atau menjual barang kena pajak, jasa kena pajak, dia harus memungut PPN. Tadi mengambil PPN, mengecas PPN dari pembelinya. Jadi misalkan harganya 1 juta, PPN-nya 11%, 110.000, maka harganya ditambah PPN-nya 1 juta, ditambah PPN 111.000, totalnya 1.111.000. Ya, yang nanggung, yang bayar adalah pembelinya. Uang PPN yang dipungut ini nanti dia akan setorkan dan dilaporkan menggunakan SPT atau surat pemberitahuan masa PPN. Baik, menarik nih Mas Bea. Tadi katanya kan pengusaha yang telah dikukuhkan itu wajib tentunya memungut, kemudian menyetor, yang terakhir adalah melaporkan. Nah, mungkin Mas Bea bisa ceritakan mekanisme bagaimana dan di mana pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu Mas Bea.
Jadi tadi PKP atau maaf, pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak yang dalam jangka waktu 1 tahun sudah lebih dari 4,8 miliar, ya, maka ilustrasinya misalkan dia sebulannya katakanlah 500 juta gitu kan ya, maka sampai ke bulan ke-10 bulan Oktober itu kan sudah 5 miliar, ya. Maka dia akhir bulan berikutnya, jadi Oktober berarti paling lambat akhir bulan berikutnya, akhir bulan November, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke KPP di mana dia terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi bukan menunggu di tahun berikutnya, tapi di bulan berikutnya setelah bulan mencapai dari 4,8 miliar. Itu berarti dia sudah wajib nih, sudah wajib. Nah, misalkan Oktober sudah 5 miliar, berarti kan sudah di atas 4,8. Maka paling lambat akhir November dia harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Itu jangka waktunya ya. Kemudian setelah PKP atau caranya bagaimana gitu ya? Cara mengukuhkan permohonannya diajukan kemana? Secara teknis ada 2 saluran besar gitu kan ya. Yang pertama adalah cara elektronik. Ya, pendaftaran PKP, pengukuhan PKP ini bisa dilakukan secara elektronik itu melalui portal wajib pajak. Ya, dalam arti Kortex ya, Mbak Elis ya kan pajak mungkin sudah familiar nih, sudah hampir setengah tahun kita mengimplementasikan penggunaan aplikasi Kortex. Jadi pendaftaran PKP, pengukuhan PKP bisa dilakukan langsung oleh wajib pajak secara online di akun Kortex wajib pajak. Ya, nanti ada di menu portal wajib pajak, di situ ada permohonan pengukuhan PKP. Jadi silakan nanti diisi form permohonan secara elektronik di situ di laman Kortex DJP itu tadi. Kemudian persyaratannya silakan diupload di situ. Atau bisa lewat kontak center ya, DJP. Itu yang cara elektronik ya. Kemudian yang kedua secara manual, artinya apa? Kita membuat surat permohonan secara manual, dicetak, ditandatangani, kemudian lampirannya itu disampaikan ke KPP, disampaikan langsung ke KPP dia terdaftar, atau bisa juga dikirim lewat pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. Ya, jadi itu kalau manual. Jadi kalau salurannya tadi secara elektronik, yang kedua manual itu disampaikan langsung ke KPP ya. KPP-nya itu adalah KPP terdaftar. Di mana perusahaan dia terdaftar. Oke. Nah, kemudian setelah nanti permohonan diterima oleh KPP, KPP akan meneliti kelengkapannya ya dalam jangka waktu 10 hari ya. Itu nanti akan kalau lengkap maka akan diterbitkan surat pengukuhan PKP-nya. Oke. Nah, setelah kita diterbitkan atau dikukuhkan sebagai PKP, maka setelah itu maka kewajiban tadi untuk memungut PPN ketika menjual barang, menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu berlaku. Nah, jadi setelah PKP maka setiap pencerahan atau penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak harus dipungut PPN-nya. Tidak boleh dipilih-pilih gitu ya. Baik. Mungkin sampai situ kita bahas terkait mekanismenya itu tadi Mas BA yang terkait dengan tadi kan wajib memungut, menyetor dan melaporkan. Nah, itu kan kewajiban PKP ya. Yeah. Nah, untuk memungutnya pada saat transaksi ya Mas BA ya. Kemudian menyetorkan dan melaporkannya itu bagaimana sih Mas BA? Apakah ada jangka waktunya dan mungkin singkat sedikit terkait dengan mekanismenya gitu. Iya. Baik kawan pajak, ketika PKP tadi ya, jadi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tadi, ya, begitu dikukuhkan tadi kewajiban itu berlaku. Setiap penjual barang kena pajak atau jasa kena pajak maka harus dipungut PPN-nya, harus dicas, jadi menambah harga PPN tadi ke konsumen kepada pembelinya, ya. Jadi tadi contohnya harganya 1 juta ditambah PPN 11%, 111.000, maka total harga menjadi 1.111.000. Ya, karena pembelinya sudah dipungut PPN, harus ada bukti dong. Ya, harus ada bukti bahwa ini ada tambahan harga untuk PPN. Bukti pungutan PPN ini yang kita sebut dengan faktur pajak. Ya. Artinya apa? Ketika PKP menjual, menyerahkan BKP atau JKP dan ada PPN-nya, maka harus ada buktinya, harus ada faktur pajak. Baik. Termasuk juga tadi ketika barang kena pajak yang diserahkan itu dibebaskan, itu tetap
tetap harus ada faktur pajaknya. Ya, nanti di faktur pajak nanti ada kodenya, kode penyerahannya. Itu kalau dibebaskan kode 08. Artinya apa? PP-nya 0, tapi administrasinya adalah tetap harus dibuatkan bukti. Faktur pajaknya tetap harus dibuat. Faktur pajak ini bisa dibuat di aplikasi Cortex ya, Cortexnya wajib pajak. Dan untuk wajib pajak tertentu, misalkan tadi Indomaret saya contohkan, kan dia menjual ke konsumen akhir, barangnya Banyak kecil dan ya. banyak, itu kan kalau setiap transaksi harus langsung dibuat faktur pajak di Cortex, alangkah repotnya, gitu kan ya. Nah, untuk pengusaha eceran, ya setelah kita pengusaha eceran yang menjual barang kepada konsumen akhir, itu bisa faktur pajaknya ini bisa menggunakan apa namanya, stroke, ya, invoice ya. Jadi kayak Indomaret tadi contohnya, stroke dari Indomaret itu tadi bisa berfungsi sebagai faktur pajak. Dengan catatan ya, itu paling nggak memuat ya, stroke-nya tadi memuat minimal nama, NPWP identitas penjualnya, kemudian barangnya, kemudian harga dan PPN-nya berapa, bisa disebutkan harga sekian, PPN sekian, atau harga termasuk PPN sekian. Pembelinya, identitas pembeli nggak perlu ada. Ya. Tapi kalau faktur pajak standar itu kan ada pembelinya siapa, alamat di mana, NPWP berapa, barang dan harga. Seperti itu. Jadi ada faktur pajak sebagai bukti pungut PPN. Kemudian tadi di awal juga saya sampaikan Mbak Elis ya, bahwasanya pungutan PPN ini berjenjang ya, jadi sesuai dengan jalur produksi ataupun distribusi, gitu ya. Karakteristik PPN yang seperti itu maka nanti akan kita kenal namanya istilah pajak keluaran dan ada pajak masukan. Ya, apa itu pajak masukan? Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke di dalam daerah pabean. Jadi pajak ketika memperoleh barang, pajak ketika memasukkan barang, ya itu makanya kita sebut dengan pajak masukan. Jadi tadi distributor ketika membeli HP ke pabrik, ya dia kan kena PPN. Pabrik menjual kena dia memungut PPN. PPN yang dibayarkan oleh pembeli itu tadi namanya pajak masukan. Berarti dia sudah nitip dengan PPN-nya. Nah, kemudian pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan, yang menjual. Ya, jadi tadi distributor pas beli ke pabrik dia bayar PPN, yang namanya pajak masukan. Nah, kemudian ketika jual dia membuat faktur pajak, itu namanya pajak keluaran. Nah, pengusaha kena pajak ini setiap bulannya akan mengkalkulasi, akan menghitung dan melaporkan. Jadi setiap bulan akan dihitung berapa nih saya mengeluarkan faktur pajak, berapa pajak keluaran saya. Ya, itu kan berarti PPN yang dipungut dari pihak lain. Kemudian berapa pajak masukan yang sudah saya setor. Ya, jadi sudah nitip PPN ke pembeli tadi ya, ke tempat kita penjual ya, yang kita beli. Nah, pajak yang harus kita setor ke negara itu adalah selisih antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Seperti itu tadi. Kenapa tadi yang berjenjang itu tadi? Jadi sudah pernah nitip PPN sekian, nah, kemudian dititipi pihak lain, ya, pembeli kita, selisihnya aja yang kita setor. Ya, seperti itu terus sampai ke konsumen akhir. Ya. Nah, konsumen akhir maka dia akan nanggung PPN-nya utuh, ya, karena konsepnya PPN tadi yang menanggung adalah konsumen akhir. Jadi itu endingnya sebagai PKP ketika transaksi memungut PPN, ketika membeli dia mungkin dapat faktur pajak karena dipungut PPN oleh penjualnya. Kemudian itu setiap bulannya akan dilaporkan, dikalkulasi, dihitung dalam SPT masa PPN. Di situ akan dihitung PK berapa, PM berapa, selisihnya. Kalau PK dikurangi PM lebih besar, artinya dia kurang bayar. Ya, itu harus disetor. Atau kalau kebalikannya dia sudah nitip lebih banyak, pajak masukannya lebih tinggi daripada pajak keluaran, maka statusnya lebih bayar. Bisa dikompensasi. Betul, lebih bayar nanti bisa dikompensasi ke masa berikutnya, mungkin untuk menutupi ya, mungkin awal-awal baru usaha masih nyetok gitu ya, jadi banyak belinya keluarnya belum banyak ya, jadi masih lebih bayar. Itu bisa dikompensasi ke masa
berikutnya atau di akhir tahun buku bisa diajukan pengembalian atau direstitusikan. Untuk mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran ini sudah tersedia juga ya Mas BA ya di Betul. Cortex ya? Iya, aplikasi Cortex sudah menyediakan, sarannya sudah lengkap Mbak Elis. Jadi ketika membuat faktur pajak itu kita menggunakan Cortex, ada menu faktur di situ. Untuk melaporkan itu ada menu SPT atau surat pemberitahuan. Jadi sudah otomatis. Jadi ketika penjual membuat faktur pajak keluaran itu tadi, secara otomatis pada saat yang sama akan muncul pajak masukan di aplikasi Cortex pembelinya. oke. Jadi Udah ketika sinkron ya. betul ketika kita nanti membuat SPT itu kita tinggal ambil datanya itu tinggal diposting saja, itu nanti akan terambil faktur pajak keluaran berapa, pajak masukannya berapa, dan sudah dikalkulasi secara sistem. Artinya apabila kita PKP ya Mas BA dan ingin menyampaikan SPT tahunannya, jadi dicek dulu di menu e-faktur ya. Betul. Berapa pajak keluarannya dan mungkin pajak masukannya juga dicek mana yang bisa kita kreditkan ya untuk bisa menjadi pengurang nantinya ya sebagai pajak pengurang pajak pajak keluarannya ya seperti itu. Mungkin juga sebagai cross check ya. Betul. Jadi siapa tahu kita belanja kemarin kok sudah dibayar PPN-nya tapi kok fakturnya belum ada. Kan siapa tahu belum dibuatkan, kita bisa cek di aplikasi Cortex kita di menu pajak masukan. Seperti itu. Nanti baru ke menu pelaporan SPT di Cortex. Nah itu ada batas waktunya nggak sih Mas B untuk menerbitkan faktur? Iya, faktur pajak keluaran itu kan dibuat oleh penjual di aplikasi Cortex, itu harus diterbitkan, disubmit ya, itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi atas transaksi di bulan Juni itu faktur pajaknya harus diterbitkan, disubmit itu 20 Juli iya diterbitkan tanggal 20 Juli di tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian pelaporan PPN tadi, PPN tadi dilaporkan dalam SPT, setelah diketahui misalkan ada kurang bayar, maka harus di-store dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan sebagai PKP, ada kewajiban untuk lapor ya, menyetor dan lapor tadi paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kewajibannya membuat faktur, kemudian melaporkan itu tadi. Oke, kalau untuk pajak masukan bisa di bulan apa aja? Maksudnya apakah bisa tiap bulan atau ada batas kita mengkreditkan pajak masukan yang mungkin singkat? Iya, iya. Jadi pajak masukan tadi, pajak yang kita peroleh PPN yang kita peroleh ketika kita membeli barang tadi kan bisa dikreditkan, dikurangkan. Setelah dikreditkan itu artinya mengurangi dari pajak keluaran kita. Ya normalnya seharusnya kan di bulan yang sama, penjualan di bulan Juni dikurangi dengan pajak masukan bulan Juni. Tapi ketika sesuatu dan lain hal pajak masukan tadi belum dikreditkan di bulan yang sama, itu masih bisa dikreditkan di bulan berikutnya, paling lambat 3 bulan setelahnya. Artinya pajak masukan bulan Juni bisa dikreditkan untuk PPN masa Juni juga ya. Jadi Juni sendiri ya, kemudian 3 bulan berikutnya Juli, Agustus dan September. Baik, jadi bulan yang bersangkutan dan 3 bulan setelahnya ya batas waktu untuk mengkreditkan pajak masukan kawan pajak gitu. Mungkin itu ya Mas Bea sudah sangat jelas ya terkait dengan PKP itu apa, pengusaha kena pajak itu apa, terus bagaimana kalau sudah menjadi PKP kewajibannya, itu tadi seperti yang Mas Bea sampaikan, yaitu memungut ya dan menyetorkan dan melaporkan PPN-nya seperti itu gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Bea? Garis besar sudah kita sampaikan ya kawan pajak tentang apa itu tadi PKP, kemudian bagaimana cara mendaftar PKP, diajukan lewat apa, kemudian kewajiban setelah PKP itu apa ya tadi sudah kita jelaskan. Tapi setelah melihat tayangan ini mungkin kawan pajak masih ada pertanyaan tentang apa itu PKP, boleh datang atau konsultasi, datang langsung ke KPP terdekat ya Mbak Lis ya, jadi tidak harus di KPP dia daftar, silahkan boleh datang ke KPP terdekat kalau hanya untuk konsultasi saja. Ya, tapi kalau daftar harus ke KPP terdaftar atau paling gampang lewat Cortex gitu. Jadi kalau KPP udah paling mepet ya Mas BA ya, kalau udah memang kendalanya sudah tidak bisa ditangani sendiri, silahkan ke KPP terdaftarnya supaya nanti dibantu di loket ya Mas BA untuk pendaftarannya gitu. Dan untuk mungkin
PKP baru nih yang belum mengetahui tata cara kewajiban perpajakannya, boleh banget main ke KPP terdekat atau ke KPP terdaftar agar tidak terlewat. Betul. Karena kadang Mas Bea, kita PKP nih udah bulan ini, akhir bulan nih misalnya nih, saya daftar PKP dan dikukuhkan sebagai PKP nih tanggal 30 nih, mungkin berpikirnya belum ada kewajiban di tanggal di bulan ini, padahal sudah ada ya di bulan Sudah ada. ini gitu. Jadi SPT itu disampaikan setiap bulan. Ya, jadi kalau terdaftarnya Akhir tanggal 30 bulan gitu Juni ya. pun maka Juni sudah ada kewajiban. Itu paling lambat akhir bulan Juli harus sudah lapor SPT. PPN seperti itu. Jadi di cross check kembali, mungkin langsung dicek surat pengukuhannya ya. Terhitung sejak kapan ya? Sejak kapan? Nah, kewajibannya apakah sudah dijalankan atau belum? Nah, silakan dicek masing-masing kawan pajak supaya kewajibannya tidak terlewat ya Mas BA. Betul. Ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kawan pajak. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan hari ini dapat membawa manfaat dan informasi baru kepada kawan pajak semua. Bagi yang memiliki pertanyaan boleh hubungi helpdesk di kontak Mensa ya ada. Betul. Atau ke helpdesk masing-masing KPP kalau misalnya merasa lebih nyaman di mana. Baik. Dan juga jangan lupa ya, biar tidak ketinggalan informasi, kawan Betul. pajak silakan follow Instagram kita ya Mbak Elis ya. Iya, mungkin ada yang baru nonton tapi belum follow, silakan follow dulu Instagram kami di @pajakjkt_menteng1. Ajak teman, ajak rekan, ajak saudara-saudara semua untuk follow Instagram KPP Pratama Jakarta Menteng 1 di @pajakjkt_menteng1. Dan juga kami memiliki channel lain Mas Betul. BA untuk berbagi informasi kepada kawan pajak di X kami atau Twitter kami di @pajakmenteng1, satunya pakai angka @pajakmenteng1. Dan juga YouTube nanti Mas BA mungkin mau lihat nih ulangan siaran ulang selain di Instagram, ada di YouTube juga, di YouTube KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Seperti itu kawan pajak. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together.